ketemu lagi sama kita di Diver Talks dengan gue Firman, Michael, Abi. Oke, kita ketemu lagi di segmen berikutnya, tapi narasumbernya masih sama nih. Cuman kali ini nggak tahu agak kita rombak sedikit posisinya karena ini sifatnya tadi kan kita banyak menyerang, mereka bertahan. Sekarang kita sama-sama menyerang nih, ya kan posisinya. Di 4-3-3 ya posisi menyerang gitu formasinya. Masih sama ladies instructor, kece-kece, Badai, Mbak ada Kirana, Gadis, dan Salma. Oke. Kita teruskan lagi ya segmen yang sebelumnya kita udah tag. Cuman ini kayaknya kita pengen bikin lebih ini aja, bikin lebih hidup aja ya. Karena gue yakin tadi kita ngobrol bertiga nih sama Om Abi, kalian banyak berpikir tentang menjawab pertanyaan kita. Tapi kita juga melihat di mata kalian bahwa kalian punya pertanyaan banyak tentang kita kan gitu ya. Nah jadi kita coba bongkar di sini lah, kira-kira begitu. Kalau dari Om Abi atau Om ada yang mau tanya mereka nggak sebelum mereka ngebandai kita? Kita kursus dulu mereka. gimana? Kasih langsung. Lu deh. Gue tadi pengen nanya itu Om suka duka, cuman kalau ada dukanya kurang enak ya. Ini kan suka. Hal yang paling asik. Boleh? Oke, kalau pertanyaan gimana sih suka duka kalian menjadi seorang Ngobrol lagi. Enggak, maksudnya kita balik sekarang. Gimana suka-sukanya kalian gitu. Tapi suka-suka itu kayaknya aneh ya. Suka-suka gue lah gitu ya. Ya, tapi maksudnya ngerti ya. Suka-sukanya kalian di dunia diving itu apa aja sih yang bisa di-share ke teman-teman, ke diver-diver cewek juga, yang cowok juga dah. Ya pokoknya semuanya lah. Kira-kira apa yang bisa di-share? Aku ya? Oh, bebas. Oke. Kok begitu kagetnya? Kalau aku satu punya tambah banyak keluarga. Jadi tambah banyak temen, tambah banyak saudara itu. Jadi kan setiap yang belajar, setiap yang langsung kita masukin ke keluarga besar NDT misalkan. Oke. Terus kemudian yang kedua yaitu exploring Indonesia. Gitu, underwaternya terutama ya, cantik-cantik dan ya menyebarkan racun cinta. Wih, sedap. Racun cinta. Oke, jadi dari konsumer ke family ya. Yes. Jadi ada transisi tuh. Jadi kalau di bisnis lain ya konsumen aja udah gitu kan, relatifnya cuma bisnis, tapi ini bisa lebih dari itu. Ya. Wih, mantap. Gadis. Oke. Suka-sukanya Sama kayak tadi. Gimana ya? Sama studio sebelah. itu semua sama kayaknya. Sama. Terus ya paling kepuasannya aja kalau habis ngajar terus muridnya bisa, itu sukanya. Tuh. Kalau misalnya nggak bisa, susah diajarin nih, pasti dapet loh murid yang Duka, susah banget. itu masuknya duka. Oh, duka gitu ya? Tapi itu motivasi. Motivasi. Tuh. Jadi ada sesuatu yang anjir kalau gua nggak berhasil Penasaran jadinya. Gitu kan. Tuh. Oke. Ya, Kirana? ini pertanyaan sebagai instruktur atau sebagai Instruktur. diver? Oh, sebagai instruktur. Iya. Suka-sukanya diving gratis. Pastinya. Pastinya kan. Kita lagi ngajar ke open water gitu kan. Iya. Wah, dapat diving gratis. Gitu sih suka-sukanya. Artinya log nambah. Nambah. Gak cuma gratis ya. Dibayarin. Ya kan? Iya Berarti kan? udah naik level tuh. Kalau diver kita dulu itu kita bayar nih. Kita mau trip, mau course kita bayar, ya kan? Lalu kita masuk ke level dive master, mungkin cost-nya agak mengecil. Ya, betul. Lalu kita bisa kesempatan jalan-jalan. Ya. Jadi instructor, cost-nya hilang, dapat duit, jalan-jalan. Bisa Kalau cari gitu ya? ilmu lagi Suka ya. itu. Sama kayak kita ya. Oh iya. Kalian kompetitor ya. Aduh, jadi kita gengs punya kompetitor tambahan ya sebagai laki-laki ini. Ya mereka ini salah tiganya dari kompetitor kita di luar sana. Ya, di dalam sini kita bisa senyum ke mereka. Wah, sih kayak dalam hati nih kok. Gitu ya. Kalau dari kalian ada nggak ya pertanyaan buat kita nih? Nah itu. Apa? Gimana tuh rasanya punya kompetitor instruktur? Om Mike, jawab Om Mike. Kalau menurut gue sama kayak tadi. Sama, tapi kayak gini. Kalau misalnya ada bukan kompetitor, tapi kalau gue bukan kompetitor, tapi partner ya. Jadi kadang-kadang gue nggak bisa diserahin ke
instruktur lain gitu ya. Nah, Kan bisa share jadinya. Delegate, Cewek berarti ya? delegate ya. Delegate. cewek berarti. Hah? Sama instruktur bisa diserahin ke instruktur cewek yang lain gitu. Iya. Ya, Kan masalahnya kan karena kompetitornya kehadiran cewek-cewek instruktur kan. Oh, Konteksnya oke. kan emang laki-laki dan perempuan nih. Bisa didelegasiin ke Kiki misalnya kalau Pedi gitu ya. iya. Kalau gue lagi sibuk, Ki. Aja lah, siap. Kasian banget Mbak Uci ya, nggak di gini ya, nggak dapet jatah ya. Ngurusin bisnis itu. Oh, bisnis ya. Ngurusin Bagian duit. Tuh kan, ada suaranya kan. Berarti Mbak Uci ada di sekitar sini sebenarnya. Ya. Jangan salah. Jadi kalau ada sambit langsung. ini. Tiba ada yang menjawab Ada ya kan. suara ya. Apa, Bi? Kayak kompetitor itu bagus sebetulnya. Harus ada karena membuat kita lebih baik. Apalagi kalau misalnya kompetitor itu muncul terus kita bisa giles. Wah, itu Hati-hati ya perempuan. mantap. Maksudnya So gimana? apa Pak? Bring it on. Iya. Jadi instruktur perempuan bisa digiles sama Oh, orang. Waduh. Ya. Gimana maksudnya? Nanti kita akan di segmen berikutnya lagi ya. Oke, diperhalus maksudnya. Diperhalus. Kompetitor muncul gitu kan membuat kita lebih baik lagi dong. Apa yang kita bilang? Kompetitornya perempuan loh. Enggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Saya nggak perhatikan itu perempuan laki sama aja. Sama aja. Tetap digiles sama Tetap digiles. Iya, benar-benar. Kalau gue ya? Iya. Oh. Enggak sih, kalau gue pribadi sebenarnya sama sih sama Wabi. Jadi dulu itu gue pernah berpikir gini. Ada pertanyaan partner gue nih, atau gue pengen ngambil IT gitu ya. Trainer. Kamu yakin? Kalau IT kan berarti nyetak instruktur kan? Oke, bagus Pak, nyetak instruktur. Berarti kan ada kompetisi baru di sana. Jadi kalau kita pengen tidak terlihat stay di situ terus, maka kan kita harus jaga nih kompetitor kita itu kita didik bagus supaya mereka berkembang dan kita nggak boleh kalah sama murid kan. Artinya kita harus jaga terus nih. Nah itu bagian dari menjaga industri lah, menjaga industri dari lahirnya kompetitor. Nah sekarang kalau kita segmennya kita kecilin lagi kayak kehadiran cewek instruktur. Sekarang ini sih nggak terlalu ngerasa ya karena udah Karena jarang masih ngajar. Nggak, gue udah jarang ngajar. Tapi di dalam hati ada sih kepikiran gitu ya. Kalau misalnya gue bawa murid tuh ada cewek instruktur lagi ngajar juga di kolam yang sama atau yang sama. Oh itu instruktur cewek ya gini. Terus mereka udah mulai ngeliat. Nah itu gue langsung udah perhatiin saya. Lihat saya. Oh gue merasa terancam ya kan. Karena ada murid yang ngomong, ih keren juga ya kalau udah jadi instruktur cewek. Anjir, lu ngomong di depan gue kan. Wah, look at me. Teng, look at me. Jadi rasa itu ada. Tapi itu ya seperti yang Mabi bilang bahwa itu butuh di-create terus kompetisi ini supaya kita memang benar-benar menjaga. Kalau kita mau bertahan, ya kita harus jaga kualitas dong. Kalau enggak kita akan tergilas sendiri gitu. Kalau masalah nanti digilasnya ya bareng-bareng lah nanti kan. Nah, gue juga mau ngegilas. Kayak gitu. Tapi Ada jujur ya? ya, kalau misalnya yang senior-seniornya ya aku bilangin kalian bertiga lah sebagai senior, kalau melihat instruktur cewek itu tuh kemampuan skill gimana sih? Kayak misalnya course director lagi ngajarin nih muridnya ada yang calon-calon yang cewek nih. Kalau dibandingin sama yang cowok gimana? Coba mau tahu. Kalau dibandingkan cowok, wah itu beda-beda ya. Karena begitu dilihat kan beda nih. Keadaan skill pada saat itu gitu. Ini Beda-beda perlakuannya sama- bukan sih? Hah? Perlakuannya bukan sih maksudnya? Belum masuk ke Bukan. sana. Oh, belum. Enggak, kayak misalnya ini aja kita selama lagi program pelatihan itu kan diasah terus kan secara teori, secara skill gitu kan. Kan itu kelihatan tuh in general aja deh gitu. In general cewek sama cowok tuh progresnya cepetan mana lah kasarnya gitu. Oke, gini, aku potong. Cep. Kita mulai berarti dari awal ya, kalau kita bicara ngajar. Ngajar, kita punya murid campur lah, ada laki ada perempuan. Pengalamannya biasanya laki itu suka kadang-kadang jaga wibawa, takut nggak mau bilang. Yang ada mau diisi susah. Kalau perempuan nggak bilang, aduh saya masalahnya di sini, saya masalahnya oke, fine. Kita cari tahu. Walaupun kalau misalnya skill kita bisa lihat gitu, oh ini masalah di sini kita. Ya, jadi kebanyakan
pengalaman ngajar gitu ya, kalau misalnya kebagian laki sama perempuan gitu, kalau kita ketemu orang laki perempuan sama-sama tidak nyaman dalam air, biasanya yang perempuan itu ketahuan gitu nggak nyamannya di mana. Jadi kita bisa nyari. Orang laki gengsinya diangkat. Oh, egonya lebih Karena ini ya, grup lebih menutupi ya. Karena grup, jadinya. kalau sendirian lain ceritanya. Oh, oke. Kalau sendirian bisa shoulder to cry on gitu, nggak bisa. Tapi kalau misalnya dalam grup campur, biasanya yang perempuan nggak ada gengsi untuk bilang bahwa aku nggak bisa apa nyari, nggak ada. Gitu. Kita lihat ada problem, masalahnya di mana, keluar ngomong. Jadi kita bisa kalau gitu kita coba latihan begini dulu, Nah, tapi kan diving itu kan sebetulnya waktu kita belajar semua agensi itu mengeluarkan yang namanya belajar itu dari simple ke kompleks. Yeah. Jadi ya building block sebetulnya. Jadi once dia sudah masuk di tiap level itu ya simple to complex gitu kan. Nah, intinya cuma satu gitu, jangan sampai salah dasar aja. Ya menurut saya itu kalau misalnya dia perempuan itu lebih gampang terbuka gitu untuk ngasih tahu, kita sebagai instruktur tugas kita sebetulnya untuk bisa cari tahu problemnya di mana gitu kan. Terus ngasih tahu ya tadi kan sendiri bilang gitu bahwa rewardnya adalah pada saat kita ngajarin orang dari nggak bisa kemudian jadi bisa, ya sama aja. Nah sebetulnya kita juga hanya tidak bisa berhenti dengan membandingkan pure di laki atau perempuan. Skill yang kita introduce adalah skillnya sama gitu. Dia harus menguasain sama. Nah itu pun nanti sampai level berikutnya. Berarti sebenarnya nggak bisa dong ada anggapan bahwa diver laki-laki lebih jago daripada diver perempuan, karena skillnya juga sama-sama aja. Nah kalau diving jago itu juga dipertanyakan, jago di mana ya diving? Nah, Kalau berantem benar juga jagoan, sih. tapi diving itu nggak ada jago. Kalau menurut saya ya, nggak tahu kalau ngukurnya susah sih, jago di diving itu susah gitu, karena kayak misalnya orang open water diver gitu ya sama course director, ayo ngelakuin mass clearing, kayaknya cara yang lebih jago itu dengan cara kayak gimana kan nggak ada ya, sama-sama aja kan ya, gitu. Jadi agak susah sih ngukurnya. Tapi kalau memang harus ada kata-kata jago nggak jago, how to mengaplikasikan standar safety-nya ya. Kalau dia bisa benar-benar disiplin gitu ya, divingnya bagus, standarnya semua diikutin, safety-nya dijaga, aturan mainnya juga dijaga, itu sih jago. Karena kalau misalnya kita ngelihat orang yang levelnya tinggi, udah instructor, udah experience, tapi ngaco divingnya, nggak pantas juga kita bilang jago kan. Justru dia membawa bad influence lah gitu ke orang-orang lain. Nah, jadi kalau bagusnya sih kalau memang dipaksa harus ada kata jago atau tidak, itu yang jago itu ya itu orang-orang yang memang diver, nggak perlu di sertifikasinya apa, tapi dia bisa mengaplikasikan semua unsur-unsur safety dan standarnya dengan baik dan benar, SOP-nya. Itu sih yang jago kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue ya jagonya tuh senior. Iya. Susah ngomong iya. Terbata-bata. Nah kalau gitu tadi Iya. sebutan senior itu sebenarnya pantas untuk siapa? Untuk orang tua. Iya, nggak ada lagi untuk orang tua gitu. Tua tuh ukurannya apa ya? Karena gini, Kita mulai standar PBB. Nah, umur berapa? Oh, 60 Sampai ke dengan atas. 60 tahun itu masih pemuda loh. Iya, 60 ke atas baru lansia, lanjut usia. Lanjut usia. Karena kalau misalnya ngelihat senior itu tergantung orang sebenarnya melihat. Kayak misalnya ini contoh aja ya. Misalnya kayak gadis bisa ngelihat gue sebagai senior nggak? Bisa sih. Bisa ya. Tapi ketika gue melihat diri gue ke mereka yang senior, bukan gue. Jadi kalau menurut gue tuh senior itu bukan secara umumnya, Nggak tapi bisa nggak bisa diukur. Siapa terhadap siapa aja. Di situ baru kelihatan. Misalnya Om Mike ngomong sama Kirana nih, itu terlihat tuh misalnya kalau Kirana bilang, oh Om Mike itu senior gue. Memang ada ininya, perbedaan itu ada, perbandingan ada. Tapi kalau misalnya secara umum senior diving itu seperti apa sih? Contoh aja ya. Coba kita sedikit ngebahas nih. Gue pernah ngomong ini ke beberapa orang. Misalnya orang yang sudah dive master, udah 30 tahun di dunia diving dan masih aktif, sama orang yang sudah course director tapi 10 tahun dari sejak dia open water, mana yang lebih senior? Course director yang dari open water ke course director 10 tahun atau dive master yang 30 tahun ada di industri? Dari open water ke dive master.
Di Labuan Bajo gue pernah ketemu orang yang sudah 15 tahun lebih jadi Dev Master di sana dari tahun 90-an akhir dan masih aktif jadi guide sampai hari ini. Tapi Dev Master aja kan gitu ya. Nah, yang mana yang senior? Oh, berarti kalau menurut aku itu adalah sebutan subjektif. Subjektif, betul. Ya, sebutan subjektif antara dua personal ya, Ya. dua personil. Jadi misalkan aku ke Kang Firman gitu Ya. kan, aku menyebut Kang Firman senior, tapi belum tentu Om Abi atau Om Michael. Ya. Oke. Begitu juga kayak Jadi gue nih. sah-sah aja ya. Sah-sah aja. Jadi kalau gue Sah-sah. dianggap senior, iya kalau kita lagi ngobrol sekian nih. Tapi ketika gue gak ngobrol sama mereka bertiga nih, gue cuma bertiga, ya mereka senior gue. Ya, Karena pada faktanya mereka jadi instruktur sebelum gue jadi open water. betul. Gitu kan. Karena jadi, pengalamannya lebih banyak. ya seperti itu. Jadi Knowledge-nya kalau pasti lebih banyak. kalau menurut gue sih senior itu lebih kelihatannya ke arah, kalau di diving lebih ke arah pengalaman di diving sih, bukan Ya, dari aku sekedar tuanya. lebih cenderung yang lebih duluan atau lebih lama. Iya, Mm-mm. gitu. Mungkin kalau senior ada diver senior, ada diver junior mungkin masih bisa diterima, tapi yang nggak bisa diterima mungkin senioritas kali. Oh, luar biasa. Ada ya. Perlakuan senioritas. Coba di-elaborate, dijelaskan lebih Coba lanjut. kita perlu gali lebih dalam. Coba ribut, siapa nih? Karena gue jadi berpikir nih, senioritas. Apa aja kalau misal lagi lewat depan instruktur senioritas, nunduk dong lu kalau mau tabung depan gue. Dia tabung, iya apa-apa gitu kan, kayak gitu ya. Senioritasnya kayak gimana sih? Kayaknya ini ada sesuatu yang butuh kita gali. Karena sisa-sisa sebutan zaman-zaman penjajah dulu mungkin kayak Iya, sisa-sisa tapi disebut lagi sekarang. Jadi mungkin ada sesuatu yang dipendam nih. Boleh lah di sini dicurhatin ya kan? Ya semua udah tahu lah. Dibilang karbitan. Iya. Dibilang karbitan. Kiki bilang semua udah tahu. Tapi gue yakin lu yang di rumah di sana di luar sana itu pasti belum tahu juga. Ada yang belum tahu kan? gue. Berarti perlu kita gali. Oh, Nggak. sama Baru belum tahu tahu. Oh, Enggak semuanya ternyata. Oke. Tadi itu ada yang ngomong kan. Oke. Gue nggak tahu, gue nggak tahu. Nah, Ya, ada yang kode. sedikit ini Oh, ya, iya. sedikit sharing aja. Iya. Sempat terdengar lah bahwa gue dibilang instruktur karbitan, which gue nggak terima dong. Kenapa karbitan tuh lagi-lagi itu kan subjektif. Lo melihatnya apa karbitan? Sekarang biji besok jadi tomat kah gitu kan? Iya. Cuma butuh 1 hari atau gimana? Atau biji itu sudah memenuhi standar untuk menjadi tomat dalam 1 Ngomongin hari? biji. Iya. Gue tadi mikir aja biji ya. Oke. Bisa analogi yang lain nggak? Oh iya, oke. Iya. Tapi apa yang bertumbuh? Telur jadi ayam. Gue jadi bertanya-tanya nih. Ini ada omongan karbitan, ada biji. Apa jangan-jangan cost director lu yang gak punya biji? Jadi pakai lu karbitan gitu. Tapi gak punya telur. Ada nggak punya biji, nggak punya telur. Ini kenapa kita ngomong biji-bijian ya? Sesuatu yang Oke. bertumbuh gitu kan. Oke, Kan bertumbuh, kalau ya. misalnya gue ngomongin embrio menjadi bayi Iya. gitu kan terlalu wah Oh ribet iya, banget. benar ya. Ya lebih bagus biji sih. Iya, jangan biji aja. Itu Sepakat harus biji ya. ada campur tangan biji. Iya, maksudnya Oke. dibilang gitu agak-agak bukan agak, sangat tidak terima. Kenapa? Dasarnya apa bilang kayak gitu? Apakah gue baru setahun lebih diving, kemudian dibilang karbitan, tiba-tiba jadi instruktur, atau karena umur kah gue masih belum senja, masih lagi merekah-merekahnya gitu. Masih mereka ya. Dong, ya dong. Iya. Boleh. Ya, atau karena gue perempuan atau entahlah apa dasarnya. Tapi gue nggak terima karena gue menjalani semua proses, minimum requirement gue lewati, terus ujian gue jalanin dan semua itu sesuai standar. Jadi kalau misalnya gue mau dibilang karbitan nggak bisa. Gitu. Dan jangan ada yang coba-coba ngomong gue karbitan. Ntar gue ajarin loh nanti. Betul. Berarti belum Iya. kenal, belum kenal. I want fair and square gitu. Jadi kalau nggak terima itu masalahnya bukan di gue. Yes. Pernah ditanyain nggak langsung? Kenapa gue Karena gue belum pernah nanya langsung. Tapi kalau mau ngomong langsung, gue akan jawab langsung. Oke. Oke, bisa dibuat episode berikutnya tuh ya. Episode berikutnya di situ. topiknya instruktur. Itu bukan. Boleh. Boleh. Nanti kita pertemukan dengan orang yang dimaksud gitu ya. Mudah-mudahan yang bersangkutan juga mau. Tapi gue jadi memang ini tuh baru muncul ya. Maksudnya
gue baru dengar lagi ada kata-kata karbitan gitu. Gue pengen nanya sama Om Abe aja dulu deh. Karbitan yang dimaksud itu tuh sebenarnya masalah atau tidak sih? Anggap aja ya karbitan itu dengan konteks bahwa lu dari open water ke instruktur 3 tahun itu karbitan. Tapi pada intinya tuh masalah nggak sih? Di itu dulu sepakati dulu definisi karbitan tuh apa? Oke, menurut Jeng Salma apa karbitan? Instan kali ya. Instan. Iya nggak sih? Instan. Jadi Sepakat nggak? instan kalau sesuai standarnya kan harusnya nggak apa-apa dong. Oke, berarti in term of time lah. Jadi Karbitan. instan karena bicara waktu aja ya. Kalau masalah dia kan Kalau ada instan bicara dengan waktu ya nggak ada masalah dong. Iya, Semestinya makanya. kalau sesuai standar Ya, sudah. selama itu Lu jadi bikin mie instan, Iya. bilang 3 menit, ya udah. Iya. Tapi 3 menit selesai instan dong. Tapi kita nggak pernah nyebut itu mie karbit ya. Iya. Mie karbitan lu anjir. Iya benar juga ya. Kita nggak pernah ngomong Indomie karbitan. kalau karbit itu misalnya kayak di buah ya. Kalau buah Tapi biji, agak mending, udah buah sekarang. Iya. kan diberikan suatu zat lain ya kan supaya dia cepat matang kan gitu kan. Kalau Cepat karbitan ranum kan buahnya. Iya. Betul. cepat ranum ya kan, Dipercepat dipercepat prosesnya. supaya bisa dimakan kan gitu. Nah berarti kalau di diving ini instruktur karbitan artinya dia dikasih suntikan atau apa ya biar dia cepat terus jadi instruktur instan tanpa melalui proses harusnya. gitu kan. Tanpa melalui proses dia total langsung dikasih sertifikat gitu kan. Mungkin kayak Nah, gitu. Iya, berarti betul. kan itu kan berarti Itu tuduhan karbit. serius dong Nah. kalau gitu caranya. Itu mungkin itu kali Oke, karbit ya. Iya. jadi kalau menjawab itu sebenarnya gini, kan balik lagi ya, tiap agensi itu punya standar. Open water ada objektif, ada performance requirement dan seterusnya. Itu kan mesti dipenuhin. Yes. Kalau dia bisa memenuhi sesuai Iya. dengan standar gitu ya, dengan Sesuai. ekspektasinya, ya, lulus, Yes. certified. Makanya saya nggak setuju kalau kita bicara misalnya kursus itu time based, nggak ada. Ya. Diving course itu nggak boleh time based tapi benar-benar performance based. Ada beberapa standar yang menyebutkan minimum sudah sekian 6 bulan atau 1 tahun gitu. Tapi kan selalu minimum ya kan. Tapi itu bukan satu poin yang utama. Yang utama itu adalah performance requirements yang harus dicapai karena itu yang bisa diukur. Yes. Jadi kita nggak mungkin membatasi perkembangan orang, sama juga kayak anak-anak belajar sekolah. Nah ini kalau mau tarik balik lagi, gitu ya, sekolah kita di Indonesia sistem pendidikannya kacau, gitu ya, lagi belum beres lah. Gitu. Ya kita lihat aja dengan tingkat universitas dan segala macam yang secara regional atau internasional cukup rendah. Gitu ya. Dulunya kita cukup bagus. Nah ini kan something is wrong gitu. Nah di diving untuk hal yang lain lagi. Sistem yang sudah ada itu dikembangkan sendiri oleh industri gitu ya. Dan ya caranya, prosedurnya dan sebagainya kembangkan sendiri, jadi kita ini bisa melihat gitu mana yang works, mana yang nggak work gitu, mana yang jalan, mana yang nggak jalan. Dan ini nggak bisa dikatakan bukan time based gitu, jadi benar-benar murni adalah performance based. Dia harus bisa menunjuk Performance based. Jadi kalau dari Omek mungkin ada tambahan tentang Nah, karbitan. kalau karbitan itu berarti time, hanya Iya. konsennya di time saja. Gitu. Coba Gimana Om cepet. Mike kasih pendapat nih soalnya muridnya nih yang kena. Oh, jadi gitu. course director naik. Iya. Aduh. Kita panggil aja deh, kita tes dua-duanya. Ada nggak konteks menurut Omek soal tentang karbitan ini? Dengan bahasa karbitannya aja deh, gitu. Ada ini nggak sanggahan atau apapun pendapat? Istilah karbitan sih nggak enak ya untuk didengar di sini karena istilahnya jadi sebetulnya karbitan nggak ada masalah kalau kata karbitan sendiri, tapi kan kalau di sini jadi negatif ya gitu Yeah. ya, negatif karena seakan dikasih tadi ya, seperti akan dikasih. Ya balik ke kita ini dia sudah menjalankan semua performance requirement-nya dengan sesuai dengan standar. Jadi ya mau dibilang karbitan dari mana ya gitu. Oke. Dan berarti Gua udah- dia yang dibilang arbit dong. Dia Kalau karbit, karbitan kan ada orang yang arbitnya. Oh iya, pengkarbitnya dia Berarti berarti. sebetulnya Tukang karbit. Sebetulnya nunjuknya ke dia, tapi Iya. nunjuknya ke dia. Iya, benar. Coba ya. Gua opor. Gua dapat nih. Jadi kalau misalnya bahasa karbitan ini
nanti teman-teman di luar sana yang memang dengar lagi isu atau bahasa tentang karbitan ya. Kalau menurut gue sih udah dapat nih ininya. Memang ada karbitan. Kalau gue bicara tentang apa yang dijelasin Om Abi ya, tentang dilihat dari performance base bukan time base-nya, memang ada. Kita nggak bisa pungkiri ada di luar sana yang orang jadi dev master atau instructor bahkan melalui proses yang tidak performance base. Jadi udah dealing jadi jebret gitu ya. Kita nggak mau nyebut agensi apa segala macam, siapa CD atau IT-nya siapa, tapi ada. Nah itu yang karbitan seperti itu. Tapi kalau misalnya dia melakukan trainingnya based on performance gitu ya, nggak ada karbitan. Contoh aja misal gini, pernah nggak dapat murid open water yang sebulan lebih nggak kelar-kelar? Pernah. Masalahnya kenapa? Ya belum bisa. Keterbatasan Ngatur jadwal kan? Iya, jadwal. Oh, Ngatur Pak. jadwal. Anda udah ngelakuin ini ya akhirnya lulus. Betul. Ada yang punya jadwalnya, gue nggak ngapa-ngapain nih. Jadi Kamis kelas kolam, Jumat kelas kolam, 1 minggu laut 4 hari. Ya. 4 hari jadi open water sama yang 2 bulan jadi open water, ini kan nggak bisa diukur mana yang lebih bagus. Gitu. Kalau lihat waktu pasti yang jelek ini. Ya pasti yang jelek yang 4 hari kan. Tapi kalau menurut gue hasil yang bagusnya yang ini. Iya. Kenapa? Karena dari kolam ke laut ke open water itu mepet. Jadi fresh terus, fresh dibanding sebulan cuma 2 kali, nanti sebulan lagi baru kolam lagi, berapa minggu baru kolam lagi, itu pasti akan naik turun tuh ya skillnya. Nah di konteks ini malah yang karbitan dalam sisi ininya malah lebih bagus hasilnya gitu. Jadi performance aja ya, penting di performance-nya sama apa ya, sequence-nya juga segala macam gitu. Jadi nggak usah dengerin lah. Lo yakin nggak ngelakuin jadi instrukturnya sesuai dengan standar dan ininya? Kalau gue sih sampai ada bukti gue turun 4 kilo itu waktu. Turun 4 kilo? Iya. Ya. Waktu program. Berarti kalau misalnya kita sendiri yakin bahwa gue tidak karbitan karena timingnya gitu ya, bukan time base-nya, ya udah balik cuekin aja. Kok dia Gitu. bisa turun 4 kilo, gue malah nambah pas dia. Iya. Kenapa ya? Tanya rahasianya Itu apa? yang dibilang performance base. Iya. Karena habis ngajar lapernya gila-gila. Mas Salma, itu kita mesti bahas teks sebelumnya. Udah beberapa tahun kita kenal hal yang sama begitu. Selalu Ya? gagal, iya benar Omang. Terus begini. Iya langsung begini. Tapi performance base sama juga requirement administratifnya kan juga tetap harus dilengkapi kan? Iya. Pastinya. Betul. Ya semuanya balik ke instructor sih. Karena gini, kalau misalnya menurut gue kan agensi itu kan mengeluarkan standar nih, ya kan, aturan-aturan segala macam. Tapi kan pelaksanaan di lapangan kan semua instructor. Memang ada supervisor lainnya lah kayak dev center gitu ya. Tapi sekarang kayak kalian nih, bisa nggak kalian itu mensertifikasi tukang somai yang lagi lewat di depan Tebet nih, dipanggil terus kalian besoknya sertifikasi open water, bisa nggak? Ya, nggak Ya mau bisa lah. aja tapi Bisa, melanggar. bisa aja. Sebenarnya kan kalau mau kan. Ya. Nah, jadi kan balik lagi ke instruktur sih, balik lagi ke instruktur ya, balik lagi ke trainer ya, balik lagi ke course director ya. Kalau emang dia mau menciptakan instruktur karbitan ya, salah ini di dia. Jadi bukan disalahin di orangnya sebenarnya kalau menurut gue ya. Jadi kalau Bukan di wah, muridnya. iya kalau gue nih ya, gue akan Disalahin yang gue serang, instrukturnya gitu. bukan dianya. Jadi siapa? Kalau emang gue nggak suka sama dia karena karbitan, CD-nya gue serang. Oh. Kalau dia ngikutin aja, Benar. kan gitu ya, gitu. Biasanya kalau udah berhadapan sama CD udah pada nggak berani. Ya gimana mau berani kita pakai CD semua kan geli ya. Ih, pakai baju dong lo, pakai celana geli banget. Makanya karena udah pakai CD ya, jadi kita agak-agak geli gitu ya. Itulah kelebihan. Aduh. Ada lagi yang mau tanyain nggak? Oke. Jadi course director duitnya banyak nggak? Itu sebetulnya tergantung dari tergantung dari usaha dive master, course director sendiri. Oke. Gitu ya. Kalau mau usaha banyak duitnya. Usahanya apa nih maksudnya di dunia diving kan? Iya, di industrinya. Ya, di industrinya. Ya. Dia mau nggak ngembangin sendiri? Mau maksudnya ngembangin course instrukturnya ya gitu ya. Kalau tidak berpikir itu, ya nggak kayak juga gitu ya. Jadi memang mau mengembangkan kursus instrukturnya dengan bagus, yes, bisa. Ada duitnya.
Tapi ada juga kan cost director yang bodo amat atau tidak mengembangkan sendiri gitu ya usaha kursusnya gitu ya. Ya nggak ada itu juga. Berarti ujung-ujungnya harus diputerin di bagian bisnisnya juga ya. Yes, pasti. Bau cin ya. Jemput bola. Jemput bola. Gitu. Balik modalnya cepet nggak Om? Balik modalnya. Modalnya kan pasti gede soalnya Iya kan. modalnya kan gede. Tergantung dari tadi kesiapan kita menjalankan satu kursus itu gitu ya atau kesiapannya. Jadi kan unsurnya itu jadi bisnis ya, unsurnya banyak tuh misalnya dari cari kandidatnya, promosinya, harganya, semua tuh menjadi satu gitu. Kalau itu dijalanin menjadi satu kerjaan dan dijalanin gitu ya, bisa mestinya. Terus ini lagi pandemi kayak gini, wisata lagi ambruk ya. Turun nggak demand orang-orang untuk jadi atau mau apply jadi kandidat instruktur? Apply jadi instruktur sebetulnya balik lagi nih, kembali ke yang mau ngerjain. Kalau kita mau ngerjain dengan sesuai dengan passionnya dan bisnisnya dijalanin dengan benar, nggak ambruk. 2020 nggak ada yang adisi, kita adisi ini berapa kali? Gitu. Berapa kali? Bukannya sekali loh, berapa kali di tahun 2020, betul nggak? Ya, 2020. Nah, di situ yang dijalanin adalah promosi sesuai dengan CHSE, ya, CHSE-nya. Jadi orang berani datang, gitu ya. Kemudian ketok pintu, jemput bola, gitu ya. Kalau kita nunggu aja, ya nggak datang orangnya, gitu ya. Itu sih yang dijalanin. Jadi industrinya tetap berputar di kala pandemi saat itu, gitu. Jadi emang harus disupport sama pengetahuan bisnisnya juga ya. Iya, dan kemauan sebetulnya. Iya. Kemauannya untuk kalau misalnya udah merasa CD, kemudian merasa senior, tapi nggak mau ngapa-ngapain, orangnya harus datang. Kadang-kadang orang ogah juga ya, gitu. Untuk kandidat ogah juga untuk belagu deh. Gue pindah ke tempat yang lain aja deh, yang happy gitu, gitu kan. Tapi gue pengen ini sih nanggepin yang masa tadi balik modal ya. Balik modalnya tergantung dari sisi apa. Kalau misalnya dari sisi dev center, ya kita nggak tahu mau sebesar apa di build dev centernya, fasilitas dan segala macam. Kayak misalnya di Audidive, di Bubbles dia punya kolam, masih ada investasi di sana. Beda dengan dev center yang gue bangun, yang sama bangun, guys bangun kan beda nih. Jadi balik modalnya nggak bisa sama, pasti nggak bisa sama karena modalnya beda banget nih gitu ya. Nah tapi kalau di level dev pro-nya ya, gue selalu merasa bahwa di level dev pro ini jadi instructor atau cost director itu bisnis yang paling cepat balik modalnya. Karena gue ngerasain sendiri. Contoh, jadi trainer ya. Untuk jadi trainer 2012, 2013 ya gue punya 7 kandidat di tahun berikutnya udah balik modal selesai. Rasanya udah modal yang sekian puluh juta yang di awal itu selesai. Jadi instruktur. Waktu jadi instruktur ya. Modalnya sekian, punya murid 10-20 maksimum udah balik modal. Sisanya ya performa kita aja, kita bisnisnya kan kayak gitu. Tapi kalau di dev center sulit gitu ya. Kenapa? Karena balik lagi ke modal. Tapi kalau instruktur lah mirip-mirip lah angkanya ya. Jadi ya kalau mau bisnis jadi instruktur ya oke aja. Tapi benar balik lagi kayak tadi Om Mek bilang, kalau jadi cost director tapi lu ngerasa lu raja, lu duduk di tempat, lu diem, lu nggak dapet. Persaingannya makin tinggi, agensi makin banyak yang aktif, terus dev pro makin banyak segala macam. Lalu kenapa gue harus ke lu? Sementara yang ini nyamperin gue nawarin, pasti dia kan lebih kesini dong larinya dibanding kesana yang harus pakai respect atau apapun lah gitu ya. Karena ingat loh, ini jasa gitu, bukan produk. Kalau produk nih, gue berapa kali belanja sesuatu, gue nggak suka banget sama salesnya, tapi gue suka sama barang yang mau nggak mau gue kesana. Ya udahlah, yang penting beli segala macamnya, bodo amat udah selesai, gue nggak mau lama-lama di situ, salesnya kurang asik. Tapi kalau jasa, lu butuh feel sama orangnya. Gitu. Kalau lu nyaman, lu diakomodir, lu diperlakukan sebagai raja dalam konteks konsumen, ya pasti orang akan kesana sih larinya, kayak gitu. Jadi begitu aja.
Oke, ngomong-ngomong soal persaingan, ini sesi kita nanya-nanya kan? Iya, Oh, benar. boleh, Kita nanya-nanya, boleh. kita yang nanya-nanya. Ngomong-ngomong soal persaingan nih di dunia laki-laki, bapak-bapak sekali. Gimana sih cara Om Abi, Om Michael, KF menanggapinya dan menyikapinya gitu? Karena kan ini sikut-sikutan nih kayaknya nih, tapi ketika ketemu kayaknya pada baik-baik gitu. Tapi padahal sebetulnya kita sama-sama tahu nih kayaknya nih bersaing nih gitu. Itu gimana? Kalau kita kan di perempuan kan jelas kan langsung atau Kelihatan kita bikin- banget ya. Iya. Iya. Silakan. Oke, gini. Kan balik lagi kompetisi ya. Laki-laki itu egonya gede, gitu. Terus semuanya senangnya maunya lebih besar, besar-besaran. Ya. Pokoknya dive center gitu. Wah, gue pokoknya dive center gue buildnya pokoknya gede, karena egonya juga besar. Diver itu semakin tinggi levelnya, biasanya egonya juga makin inflate gitu, makin gede. Tapi sekarang bagaimana manage-nya? Nah, balik lagi gitu, kompetisi ya jalan, tapi kompetisi harus sehat. Gue punya cerita gitu, gue sama Michael, gue start dari satu dive center sama. Ya, si Star waktu itu sama. Waktu kita kuliah. Belum lahir Zaman kita kuliah. Udah ada Divecom belum? Udah. Ya kok udah, segede bat pingpong. Nggak beneran. Jangan-jangan turin bawain table lagi. Terus Ada keyboardnya. Si Star ya. kita bikin lah waktu itu. Terus abis itu ya kita start sama-sama. Nah, di akhir begitu sudah mulai masing-masing sudah punya kepentingan tersendiri gitu. Karena waktu itu kita 4 orang ya. 4 orang. Yang satunya mau kerja sendirian, yang satunya masih pengen diving. Nah, termasuk yang sisa pengen diving itu cuma gue sama dia. Tapi kita udah punya vision masing-masing gitu. Jadi udah sulit ya. Berempat, yang 2 nggak mau ngurusin diving, 2 masih mau, tapi karena visinya berbeda ya sudahlah gitu. Kita bubar. Gue bikin kerja dulu lah masing-masing, terus gue bikin dive shop. Michael juga bikin Odi. Kompetisi jalan. Ketemu di pulau ya antara love and hate relationship gitu aja gitu ya. Gitu kan. Cuman Tahapan nih, Mbak. itu memang tahapan proses yang gue rasa orang harus belajar. Emang Bahwa sedang- di awalnya gue ngeliat ngintipin dia, wah murid dia banyak kan murid gue. Lanjut muridnya banyak kan murid gue dikit gitu kan. Tapi kan kita berpikir jadinya gimana caranya diarahkan ke kompetisi yang sehat. Apa caranya? Gitu, kayak tadi Michael bilang gitu bahwa kita mesti promosi. Nggak bisa kita ngerasa bahwa karena gue udah punya dive center seperti ini, gue ngaki orang datang. Ini bukan warung rokok di pinggir jalan, enggak, gitu kan. Jadi kita mesti jalanin promosi. Nah, semakin sering gitu ya kita dihadapi dengan situasi seperti itu, capek juga lah gitu. Dunia diving kan sempit. Kalau misalnya tetap menjaga egonya tetap gede gitu kan, ketemu ya capek, nggak ada komunikasi, nggak ada. Kalau lama-lama juga ya sudah, kita udah tahu, kita sudah punya pasar masing-masing, makin lama makin mengkerucut gitu ya dengan targetnya masing-masing, dan fine. Pilih konfront langsung atau cabut? Cus, males gue liat mukanya. Nggak pernah seperti itu. Datang ya ketemu biasa aja. Ketemu biasa aja. Nah terus gua belajarnya lagi justru pada saat 2010 itu diminta jadi regional manager gitu. Yang tadinya ini kompetitif gua semua nih gitu. Tapi Pedi clear bilang, gua mau jadi regional manager tapi lo mesti lepas dive center. Ya udah clearly gua mesti kasih lihat, oke ini gua lepas dive center nggak ada lagi. Nah di situ gua mulai survey member dong gitu. Judul aja regional manager, pekerjaannya babu gitu ya. Gimana caranya? Nah di situ hanya lu kenal karakter orang itu seperti apa. Ujung-ujungnya kan semua doing business buat apa sih? Di belakangnya itu ada ya raising family dan seterusnya. Usaha itu juga punya banyak orang kerja. Orang kerja itu juga perlu makan dan sebagainya. Masing-masing semua akan menjalankan apa yang jadi terbaik. Ke daerah misalnya kayak Bali lah, kita awalnya gue Jakarta gitu, gue Bali terus gue ke Lombok. Lombok jadi Terawangan gitu. Dive centernya sebelah-sebelahan. Terus kita bisa lihat mereka bisa duduk nongkrong malam ngobrol ngebir dan segala macam nyantai-nyantai aja gitu ya. Coba ngobrol gitu. Dan lama-lama itu sebetulnya ya
pada saat bisnis lu kompetisi, tapi ya secara sehat. Benar. Caranya apa? Tunjukkan mana yang baik. Urusan personal ya harus kita singkirin. Jadi sudah harus bisa. Nah, itu nggak bisa diajarin. Jam terbang juga ya? Nah, itu menentukan experience sebetulnya. Experience sama pergaulan. Kalau dia akan terus bergaul sama grup yang kerjanya hate aja, ya pasti akan kebawa ke sana. Tapi kalau misalnya dia ikut grup dengan orang yang asik-asik aja gitu, walaupun kita compete, ya dia akan tahu gitu, build, kayaknya fine-fine aja nih, asik-asik aja. Ya itu pelan-pelan mesti dibuat ya, nggak ada khususnya gitu. Iya benar. Ya, nggak ada khususnya ya, gue mulai gitu kebuka gitu, ngobrol dengan yang lain gitu. Terus ternyata seperti ini, ya udah ya kita praktekin aja pada saat kita ketemu gitu. Dan orang lain kan juga ngelihat. Berarti itu proses yang tidak diajarkan di agensi manapun. Nggak ada. Iya. Nggak ada, malah biasanya kan antara agensi kan semua saling karena kompetisi gitu ya. Butuh jam terbang juga untuk kita bisa lebih dewasa atau menyikapi Ya, perbedaan. Sebetulnya sih kalau dari awal bisa aja gitu, bisa aja, tapi memang mesti diajarin dari awal. You mesti create pasar sendiri deh, gitu ya, rasa sendiri. Jadi sebagai instruktur, sebagai dev center atau create pasarnya sendiri gitu ya, create pasarnya. Bukan karena ada pengalaman gitu, itu menunjang, memang sangat menunjang. Tapi kalau dari awal dia udah pikirinnya, udahlah pasar gue juga nggak ngambil pasar dulu kok, gue cuma ada pasar sendiri kok. Ya, kalau ada begitu dia akan mengembangkan dirinya sendiri gitu dengan pasar yang ada, membuat spesifikasi untuk dianya sendiri gitu ya. Jadi orang akan kalau mau yang begini gue ke situ aja gitu ya. Gue mau makan sate, ini sate yang ini nih gitu ya, yang lebih paling mantap di satenya nih. Banyak sate ayam, tapi sate ayam yang paling enak yang mana ya? Yang itu tuh gitu ya. Jadi kita harus meng-create pasar juga kan ya. Betul. Jadi gimana caranya? Yang jelas gini deh. Gue kebuka aja gitu ngomongnya Bubble sama Odi gitu. Tuh gue masih aktif ngajar, gue serius banget orangnya, nggak ada bercanda. Kalau dia masih seneng bercanda. Jadi orang kalau misalnya sama gue kadang-kadang terintimidasi gitu, buat belajar gitu kan, dan banyak yang nggak lulus lama gitu kan. No, that's true gitu. Jadi kadang-kadang gue kalau mau belajar levelnya apa dulu nih, kalau levelnya awalnya dapat open water, aduh abi gampang banget, gue mau advance, gue mau fun nih. Belajar awalnya gue mikir nih kenapa ya, orang cuma bilang lu sih kalau ngajar galak bener, biarin aja mau gimana, gue ngajar begitu advance gitu sama dia. Terus kasih balik lagi gue lagi. Tapi abis itu tripnya pergi sama Michael mulu gitu kan. Gak pernah pergi sama gue. Jadi kalau tanya kenapa, gue diomelin mulu kalau pergi sama lu gitu. Lewat kilometer gue diomelin, lewat cinema gue diomelin gitu. Jadi ada masing-masing sudah punya stylenya tersendiri gitu ya. Memang dia orang yang lebih easy going, gue orang yang kaku gitu. Nah, ya itu modelnya seperti itu. Jadi lama-lama gue lihat ya sudah gitu. Itu memang strength sama weaknessnya masing-masing. Kan ada orang yang mau cari serius, aku cari orang serius. Ada orang mau nyari fun, orang nyari fun. Gitu. Awalnya pasti bertanya, kenapa sih gini? Tapi lama-lama kita jadi tahu. Gitu. Nah, itu proses, bagian dari proses. Gitu. Dan ya itu, begitu lu udah tahu, ya stick aja lu kembangin. Gitu. Karena masing-masing punya pasarnya sendiri. Bintangnya apa, Om? Pas di air ya. Serius ya? Iya. Tapi kalau mau gue tadi tambahan aja ya, kayak yang tadi Om bilang related kompetisi, terus kalau ketemu bisa gini-gini. Iya. Nah itu kan yang tadi ada ya sukanya haters aja segala macam, secara natural ya. Percaya nggak sih bahwa itu semuanya akhirnya ngumpul di kolam masing-masing. Kita bisa lihat ya, orang yang bagus yang bisa pikirannya ke industri aja segala macam, dia tuh nggak mungkin ada di komunitas yang haters ini. Jadi ya haters ini pasti orangnya, ya genggongnya itu. Genggong ya bahasanya ya. Aduh, KM. Iya. Gitu maksudnya gitu. Jadi iya kan, karena punya kesamaan bahwa bro, kita punya banyak waktu nih buat haters. Iya, gue gak punya murid soalnya. Iya, bisnis gue gak jalan. Jadi kita masuk ke haters gitu kan. Itu bisa jadi ngumpul gitu. Secara natural tuh ngumpul. Jadi orang-orang yang berkumpul, yang memang pikirannya untuk industri, pikiran untuk bisnis segala macam, dia juga pasti akan nyetel juga dengan grup itu gitu kan. Nah, baik lagi nih kalau soal
masalah apa namanya kompetisi ya. Ya bagaimana lu menyikapinya? Nah kalau kompetisi memang gue sepakat sama Abi sih, karena gini, gue ngelewatin 2 proses sih. Waktu proses di era 2000-an awal tuh pas gue masuk di diving tuh gue melihat memang ada kompetisi yang sifatnya saling menjatuhkan. Dan gue pernah ada di dalamnya, Om. Oh emang harus Bagian begini. dijatuhkan apa menjatuhkan? Menjatuhkan. Apaan? Gue sih Dia tuh menjatuhkan. insaf baru akhir-akhir ini. Iya, itu cara gue tuh menjatuhkan aja deh gitu ya. Tapi gue juga karena basicnya dari pecinta alam, di mana gue sering nongkrong sama mapala-mapala gitu ya. Kok di dunia outdoor diving kok agak beda ya situasinya ya. Kayaknya gue harus cari jalan sendiri. Tapi belum dapat waktu itu. Jadi memang menjatuhkan momennya, eranya memang kompetisinya begitu negatif lah. Saling jatuhinnya tinggi. Lalu pelan-pelan ketemu orang yang memang dapat pencerahan nih bahwa lu akan capek pikiran lu di situ waktu lu akan habis. Kenapa tidak mencoba meng-create rasa lu sendiri gitu. Nah begitu udah kerja di beberapa dive center, naik level segala macam, ketemu banyak orang di daerah-daerah gitu kan. Emang harus bikin market sendiri nih, stylenya style gue nih. Jadi ya mungkin tadi Om Abi bilang bahwa kalau orang sukanya yang strict sadomasokis, wah ini Abi ngambilnya gitu kan. Kalau kalau mau yang santai-santai sama Mike. Ya nggak tahu, emang makanya untung lu lahirnya di zaman sekarang. Coba kalau lu zaman-zaman tahun 90 2000-an gitu diving, lu nggak tahu kemana-mana gue pecut di sini. Itu panjang, set, kan. Jadi kalau ada celana pendek tuh ada buntut ya pecut ini, keluar. Kayak gitu. Jadi, tapi yang benar, itu berita ini tuh sampai ke Raja Ampat. Gue punya murid. Oh iya? Iya, gue punya murid. Bukan, ini mana dulu nih? yang striknya lah gitu. Gue punya murid di. Yang striknya main cambuk ya. Itu jangan ceritain. Iya, enggak. Murid dia ngulang lagi gitu ya, masuk ke program BIMTEK. Itu kan sebenarnya saya udah open hotel Pak. Loh, ngapain kamu di sini lagi? Ya saya sudah ikut. Tadi cerita dia ngambilnya waktu itu di Papua Diving lah, Papua Diving. Oh, si Mahe bukan, itu dari Jakarta, Pak Abing. Wah, itu kejam sekali, Pak. Wah, begitu ngomong. Salah dikit saya suruh jalan buat tabung. Wah, Papua Diving gue pernah ke dermaga, anjing jauh juga itu ke dalamnya ya. Gitu kan, ada sanksi fisik lah. Fisik dalam artian bukan dipukulin ya, bukan dipecutin, maksudnya. Berat banget sih. Pusat lah inilah. Jadi ya emang dikenal sih strict gitu, memang dikenal. Jadi nanti akan ada marketnya loh, ada market sendiri. Orang-orang yang suka dengan yang penting gampang, nego dikit, sertifikat keluar, ada juga tuh marketnya, ya kan? Yang penting gue punya sertifikat, ada tuh providernya gitu. Jadi sekarang dibalikin lagi ke teman-teman. Jadi kalau menurut gue sekarang sih yang paling penting ya bukan di level dive pro atau industrinya, konsumen educationnya, bahwa yang murah yang mudah itu tuh lu salah sebenarnya, lu malah rugi gitu kan, malah rugi di posisi itu gitu. Gitulah bicara soal kompetisi dan terbloknya masing-masing ini ya apa. Bukan genggong, bukan komunitas juga sih, tapi ya itu pergaulan aja sih gitu. Akan terbentuk sendirilah siapa akan ngumpul sama siapa gitu. Kalau musang, domba, serigala semua diaur-aurin, nanti akan ngumpul tuh, musang ngumpul sama musang ya kan, domba ngumpul sama domba gitu. Cupang ketemu sama cupang ya kan, ketahuan merah-merah di mana-mana gitu. Ini cupang apa ya kita ngomongin ya? Lanjut, ada pertanyaan lain. Pertanyaan apa ya? Siapa kita yang nanya? Pengalaman waktu ngajar murid perempuan, kan balik tadi tuh Ya. pertanyaannya. Kalau pernah nggak instruktur perempuan flirting ke yang murid cowok? Ya. Nah sekarang dibalik nih. Aku tahu duluan loh, Iya. Mas Abi loh. Iya. Pernah nggak Mas? Sering. Nggak usah ditanya ya ini. Model. Ada ya. Siapa? Aku ingat pernah nanya ini kayaknya kawan Mabi.
Ya kalau Jawabannya hal-hal masih seperti sama itu, nggak, Bang? gimana, coba? Ada, jadi gue punya murid genit-genit itu lah pokoknya. Terus gini-gini kadang-kadang sampai perawatan gitu. Untungnya bukan orang Indonesia, dari Asia sih, orang Indonesia. Habis itu tiba-tiba gue lagi ngobrol briefing, terus dengan bikininya terus baring gitu depan. Wih, aduh. Wih. Tapi tetap Nafsu ngelirik ya? ilfil. Ngomongnya gitu. Oh, iya, di sini nih. Saya cari yang hard to get gitu. Tapi gue pernah punya nih, gue punya murid couple orang asing, terus belajar, yang ceweknya senangnya pakai bikini, nggak mau pakai wetsuit segalanya nggak mau, lakinya pakai wetsuit. Terus pas lagi belajar waktu itu, oh ya ada berapa orang lagi deh, gue lupa, orang asing semua, nggak salah semua tuh orang Jerman. Mereka kan kolam pertama kneel down. Nah yang cewek ini sepertinya karena salah satu bagian tubuhnya itu Keberatan. in terms of buoyancy agak sulit gitu ya. Emang ngaruh ya? Gua nggak tahu itu real atau fake, gua nggak tahu. Tapi Mungkin bisa-bisa it seems like dia tidak bisa kneel down properly. Condong ke depan ya Om. Condong goyang-goyang apa segala macam. Nah, awalnya gue seperti dia gitu, gue pikirin nih gue salah BCD kali, dari sini belum kempes. Oke, fine, gue ganti. Buang waktu cukup banyak, tapi nggak bisa gitu semua. Ya udah fine. Oke, orang agak tinggi. Terus ngajar, ya lu mulai kan skill. Nah begitu masuk ke skill giliran dia, suddenly pas gue lagi di depan dia jatuh ke depan. Oh. Dan tangan gue tidak sengaja begini. Respect ya. Saat berhenti di situ gue diem. Ngomong. Tapi gak diangkat loh. Dia lihat ke bawah, dia lihat mata gue lagi. Suaminya di sebelah lihat tangan. Langsung ingat Terus gue langsung stop, think, act. terus gue up gitu. Gue langsung say apology gitu. Gue gitu. Masalahnya Lu nggak balikin gini ya, ganti kaki. susah bro kneel down. Gue ngomong ya udah gitu. Naik. Gue bilang sorry banget. Nggak apa gitu. Guanya nih yang goyang apa namanya posisinya masih nggak bisa firm gitu kneel downnya. It's not your fault. Gitu. Gue laporin PD nih. Tapi pikirannya lagi dong. Iya. Habis itu nggak berani begitu goyang-goyang gue. Habis mau dipegang alat ya dah. Apa topus sama ini aja yang pegang untuk kontrol. Jauh. Atau pakai pointer Om. Langsung. Nggak bawa pointer saya. Kalau meletus gimana ya? Itu betul-betul lucu banget tuh. Posisi gue deg-degan banget. Anjir. Deg-degan karena ada suaminya. Iya, kalau nggak ada gitu, beda cerita. Saya profesional. Bukan karena ada suami. Nah, Om Mike nih, Om Mike. Baik. Apa Nggak ya? apa-apa kok. Nggak denger. Tapi emang belum pernah juga sih gue. Bisa aja. Yang lu cerita waktu itu. Tidur di sofa, malam. Yang semuanya ketinggalan ya. Gue pikir-pikir sih belum pernah ya kayaknya. Belum pernah ya, Om? Belum pernah. Seprofesional aja. Setelah lulus baru mungkin. Itu bus pasti. Hasilnya itu. Oh, ini Ambil, cerita ada. kisah cinta yang berhasil. Iya. nih. Kasih. Oh, dulu. Ore. Banyak kan gitu. Gua waktu itu tahu lu siapa Lupi Uci. Lu kok udah married sama Ayu. Gimana ceritanya? Jadi kalau Mbak Wi tadi ceritanya itu murid, itu ya ada cerita sendiri ya. Udah sebatas itu jadi cerita. Oh Mike tuh bingung, kenapa? Karena kasus satu-satunya jadi keluarga, iya kan? Jadi nggak ada yang Nggak ada, lain. iya. Benar. Coba kalau dia nggak jadian ya kan? Iya. Ya itu jadi kasusnya dia, ya kan? Ya. Tapi Seperti lu sekarang kan? Sekarang jatuh. Lu kan? Apa Banyak banget nih. Jatuh lu sekarang. Muat nggak nih ya durasinya? Gimana Panjang ceritanya? nih kayaknya. Panjang Ayo. nih. Ya,
ini Atau ini podcast tersendiri? bukan. Gerah langsung Panjang, panas. Panjang soalnya. Coba ditatap lagi keringetan tuh Iya. kayaknya. Nggak, maksudnya banyak orang maksudnya cerita ya, saya dari luar sana segala macam. Jadi saking variatifnya dan banyaknya, gue juga bingung yang mana yang jadi kasus. Yang paling berkesan gitu. Yang bikin ada chemistry lah. Sering, ya. Itu kan banyak. Iya, Ya udah jadi pilih aja salah satu cip gitu yang mana? karena dulu memang sebelum merit ya, gitu. Jadi ditekankan. Bertegas loh. iya gitu. Sebelum merit apa? Apakah istri Ya, lo ingin jadi salah ngerti, satu yang ganggu. Bukan, istri lo bukan salah satu murid? bukan, Oke. bukan. Karena Kalau murid itu semua udah tahu. iya. Oh iya lagi. Nggak, maksudnya Ih, grogi iya. banget. Bener lah. Salah ya. Berarti belum selesai nih dia di sini. Yang lain berarti santai-santai aja. Enggak, maksudnya kan gue bingung ya. Enggak, masanya mereka juga tahu gue ya kan, kalau gue ngomong bohong, nggak bisa ya kan. Makanya itu yang kita butuhkan. Iya. Ya intinya sih pasti pernah lah terjadi. Tapi ya jangan begitu. Oke, jadi ada pertanyaan lain? Sama lah, pokoknya intinya sama Kalau lah ya. nggak mau cerita, Ya. gue korek dari mereka berdua. Iya, di segmen berikutnya aja ya. Berarti jawabnya pernah ya? Pernah. Cinlok ya, cinlok ya. Iya. Ush, bukan Cin. Bukan Cin Cin. lok. Cinlok S-nya, ada S-nya belakangnya. Cinlok. Jamak dong ya, ada S-nya. Iya, ya gitulah pokoknya. Pasti pernah lah terjadi. Oke, dikejar-kejar sama murid gitu, yang apa namanya? Kan ini kan bertiga ganteng-ganteng semua dong, ya Dari kan? mana? Dari mana? Maksudnya mau muridnya yang gila-gilaan gitu, Oh iya, dikejar-kejar. Karena Sampai ada satu Jang. Kalau sampai domestik terganggu gitu. karena gini, kalau di dunia outdoor gue yang gue alamin nih, waktu sebelum diving kan gue main di outdoornya di hiking gitu ya, di outbound. Tapi memang cowok itu tuh sebenarnya ketika dia punya kelebihan sesuatu itu nilai lebih sih. Jadi nggak cuma di diving, waktu di hiking, waktu hiking aja kalau ada yang tepar gitu ya, peserta yang tepar, gue bisa bawain carrier-nya mereka. Bahkan gue pernah bawain 2 carrier, 3 carrier sama gue. Babu dong. Iya, iya. Porter. Gitu. Terus tapi akhirnya jadi mereka gitu, wih gila, strong banget ya, strong ya kan. Nah sebenarnya kan waktu itu kita Langsung ngelakuin, cinta gitu ya, iya, ngeliatnya masa gajah. ya gue bawa turun dia ya kan, kalau gue bawa naik juga nggak mungkin ya kan. Masa gue stuck di sini, yang grup yang lain jalan, ya akhirnya selama dia bisa jalan, ya dia jalan. Ini contoh aja ya. Jadi ya mungkin kalau menurut gue itu balik lagi sih, sama kayak murid cowok nih ngeliat kalian, pasti adalah mereka itu akan Terpesona gitu. apa sih terpesona lah, apa bahasa Inggrisnya terpesona apa ya, biar keren Daerah dikit. Indonesia aja. Ya, gitu. Indonesia aja. Ya itu terpesona. Wih, gila ya, itu pasti ada jadi kegantengan dan kecantikan dari seorang instruktur itu akan naik satu level ketika di training. Bener. Beneran loh. Beneran. Kenapa? Karena menurut gue sih begitu ya, gitu. Jadi harus jaga-jaga dari kitanya juga sih. Cie, jaga-jaga. Lu bisa jaga, gue kagak. Kan ini kan kegiatan kita nih kan di air ya, dimana air tuh kayaknya pengantar listrik yang sangat bagus. Wih, Ih, Konduktor. pengantar perasaan yang sangat bagus. Dan getar itu cepet nyetrum gitu kan. Nah buat teman-teman ini, buat kakak-kakak, lebih menguntungkan kalau pasangan kalian emang di dunia diving atau tidak? tidak. Dia paling cepet ya. Paling Iya. cepet ya. Kenapa? Bisa jadi Cepet body juga. kan? Iya. Kan enak bisa kemana-mana berdua gitu. Kalau sama-sama. Nggak tahu ya. Kalau gue dulu mau pacaran pasti harus sama diver. Tapi nggak tahu kenapa, Mary kayaknya gue nggak mau sama diver. Supaya masih bisa pacaran sama diver. Bener banget. Alasannya itu. Lihat dia tuh. Aduh, maaf ya, Iya, maaf iya. kalau bener. Iya. Tolong di-cut yang tadi itu. Iya. Ya gitu.
Kalau bisa jangan sama diver. Kalau Mahal. misalnya sama. Mahal. Oh iya, bayarnya semua iya Iya. double. Tapi ya itu tadi gue ada ketemu some point gitu ya, dimana akhirnya gue beberapa tahun yang lalu harus merubah nih gitu. Caranya gimana sih merubah? Ada dua hal. Satu, berpikir tentang kompetisi itu sendiri. Kan kita ngejar di market sipil itu kan memang udah kompetisi tinggi sekali. Akhirnya gue dari 2015-16 lah kalau nggak salah, itu sudah mulai pelan-pelan bergeser ke arah instansi. Jadi gue pikir nanti ketika kompetisi tinggi, gue mau mempersiapkan lahan gue sendiri nih yang harus gue bentuk dari awal gitu. Terus yang kedua, kalau gue memang harus menjauh dari dunia-dunia kayak gitu, ini yang gue harus ajarin jangan lagi cewek nih, cowok-cowok nih ya kan, yang nggak bisa enak-enakan nih. Oh di sini, jadi pelan-pelan berubah, terus merit, berubah jadi baik, lebih baik, bukan jadi baik, lebih baik. Buruknya masih ada, Diralat ya, buruk masih ada. Kenapa? Karena jadi instruktur jangan baik-baik banget. Karena Karena banyak yang ngejar. enggak, karena gini. Kalau menurut gue tuh memang sifat baik itu bagus, tapi jangan 100% bagus. Sifat baik, harus ada sifat jeleknya. Karena sifat jelek ini akan menimbulkan kita bisa berpikir licik. Tapi kita hari ini kecerdas ya. Jadi kenapa? Karena untuk lawan orang licik, ya lo harus licik juga. Kompetisi ini kan tinggi. Jadi kalau lu jangan jadi terlalu baik, ini bukan zamannya dulu lah gitu ya, jadi zaman kenabian. Enggak. Kalau emang lu harus butuh keluarin kasar, lu keluarin aja. Kalau emang lu dikasarin, gitu sih kalau menurut gue ya. Ajarin aku bang, Apanya tuh? biar licik. Oh iya. Gue pikir ajarin gue dong apa dikasarin. Gitulah kira-kira. Tapi ya nanti gue mungkin akan cerita lah. Kan gue pernah ngomong ya, gue punya 4 orang. Waktu gue jadi diver ini figur yang akan gue pengen jadi kayak mereka nih, gitu. 1 almarhum, nggak 1 lagi, 2-nya dia ada di kalian. Tapi benar waktu gue jadi instruktur memang hanya ada 4 orang sih yang gue jadiin figur, gue pengen jadi kayak mereka gitu, apapun itu gitu kan. Jadi sudah dapat semuanya lah gitu ya, supaya bisa dapat semuanya. Ya udah, jadi nothing terus lagi sih gue sekarang sebenarnya. Maksudnya ada murid ya, kalau nggak ada juga nggak ini, toh ada pekerjaan-pekerjaan lain yang harus dilakukan kan gitu ya. Jadi yang lain lah, kok jadi kesini-sini larinya ya kan? Iya, iya nggak apa-apa dah. Mau curhat dia kan. Hujan loh ini, hujan. Kalau hujan basah diving. Iya, Nggak enak ya. Nah, kan diving nggak basah-basah. enak. Makanya bawa payung. Oh diving. Boleh. Jang, gue pengen nanya dong. Waduh. Soalnya tadi lu ngeluarin kayak itu emang kalau kira tadi udah kebetulan udah, tapi gue jadi akhirnya pengen bertanya ke kalian berdua sih, ada nggak sih pihak lain di dunia diving itu yang pernah atau bahasanya membuli kalian atau ngomongin jelek atau apapun bersikap jelek ke kalian, pernah nggak sih ada kayak gitu Sesama di lingkungan diving industri, entah itu dive centernya, pemilik dive center atau dia dive pro? Mungkin ada kali ya, tapi Iya. nggak pernah denger langsung aja. Nggak yang lu ngerasain gitu, gue tahu dia nggak suka sama gue karena begini pernah ada nggak sih? Selama ini sih nggak, apa gue yang terlalu cuek, tapi nggak tahu juga. Selama ini sih nggak ada. Atau yang diomongin apa doang ya lu? Enggak ya? Mungkin ya. Mungkin itu benar. Iya. Kalau aku sih nggak pernah tahu secara langsung. Iya. Kalau orang mikir apa tentang aku itu udah bukan kapasitas aku ya, bebas orang mau ngapain. Cuman pernah tahu misalkan ada satu grup lagi cari dive center mau dia memutuskan ikut kursus yang mana nih, dive center gua apa dive center sebelah gitu kan. Nah terus kemudian dari si kandidat itu dia ngomong, katanya kalau di NDT gini mbak. Kata siapa? Kata orang itu. Oh oke. Terus jadi aku tahu oh dia itu caranya begitu dengan menjelekkan dive center lain gitu. Lalu aku sampaikan ke dia, yang disampaikan itu tidak benar karena yang kamu dapatkan nanti adalah ini. Tanpa aku melakukan hal yang sama ke dia. Aku nggak menjelekkan dive centernya dia. Jadi silakan aja ditimbang baik-baik, pilih yang mana monggo. Gitu. Kayak gitu sih. Berarti ada dong pernah
Itu kan gue cerita tadi. Nggak mungkin nggak ada kali ya. Nggak boleh dong. Boleh. Enggak. Boleh nggak sih nyebut data centernya? Enggak. Jangan. Ya? Jangan lah. Nanti aja di nggak boleh. belakang. Di belakang. Pasti penasaran. Ada bikin recital. Yang disebut itu tadi ini loh. Dikasih aja nanti pas ditayang ada mukanya. Iya. Atau gambar logonya aja namanya gitu ya. Logonya lewat gitu. Sponsor ya. Sponsor. Ya begitulah. Curhat-curhatan kan udah ya, nggak dari kalian nanya ke kita nih. Udah bisa mewakili apa yang ada di benak kalian nggak sih tentang ya cost director, tentang senior, tentang instruktur yang lebih lama gitu? Ada lagi nggak sih yang masih butuh di klarifikasi tapi pengen lebih tahu gitu? Aku nanya ke teman-teman perempuan nih, pernah dapat perlakuan sex harassment nggak? Wah. Maksudnya selama ngajar Tambah sesi lagi. selama ngajar. Selama ngajar apa selama diving? Selama diving deh. Wah. Banyak berarti. Banyak. Banyak ya. Bisa di sini sama kakak. Ceritain. Nggak mungkin butuh pengawal gitu kan. Butuh pengawal katanya. Iya. Dunia Dan makin bentuknya berkembang, dunia makin berkembang. Tapi banyak orang-orang yang mungkin menolak untuk berkembang, itu aja sih. Secara manner, secara bercanda mungkin. Kalau masih genit-genit dalam dalam batasan yang oke, genitnya kita balas genit gitu kan. Sebatas jokes. Yeah. Tapi kalau sudah misalnya atau apa gitu gesture atau misalnya Action ya. action atau menggunakan kata-kata yang tidak pantas, ya sudah masuk harassment. Tapi gimana ya, kan balik lagi kita ke orangnya masing-masing. Aku tuh nggak tipe orang yang langsung aku ajak berantem gitu kan, lagi pula akan merusak suasana gitu. Jadi aku lebih milih untuk pisah meja, menjauh gitu. Tapi pernah. Ya itu udah. Maksudnya sampai action gitu. Bukan action Atau mengeluarkan kata-kata yang enggak bercanda tapi sudah tidak lucu lagi. Verbal, berarti secara verbal. Iya. Sikapnya aja berarti ya, Enggak tapi sih, belum sampai ke kalau action yang gimana Enggak, ya. kalau ke action itu pasti harus harus Disu itu mah. dilaporin apa segala macam. Cuma kan kalau kita ngomongin hukum di Indonesia secara undang-undang ini masih belum kuat kalau sexual harassment yang masih Yang kita kayak gimana, perjuangkan ini gitu kan. Kalau Kalau orang udah yang terjadi. mengelak itu kan bercanda gitu kan, kita semua mau ngomong apa lagi gitu kan, tapi gue tersinggung gitu. Masih abu-abu lah ini pasal-pasal yang ini. Kakak gadis. enggak sih. Tapi untungnya ya di industri diving yang at least selama pengalaman gue setahun ke belakang, kalau LOB, kru di kapal ataupun di dive center itu semua menunjukkan sifat yang sopan, profesional. Gak tahu kalau di belakang ngomongin namanya, kita juga cewek-cewek ngomongin cowok-cowok ngomongin cewek-cewek, itu menurut gue normal. Cuma gue bersyukur kalau yang pekerja di industri diving yang gue lihat sih semua sopan. Gitu ya, sekarang mungkin mau memberikan servis terbaik gitu. Tapi sesama diver saja sih. Suka agak kelewatan gitu. Sama diver yang Gak harus biasanya baru-baru, senior juga banyak. Oh, senior juga. Netizen. Netizen juga, kalau netizen kebanyakan non divers justru. Iya, kalau divers ya kalau netizen divers masih agak lebih sopan lah. Kecuali mungkin circle yang itu. Oh. Iya. Nah, kalau Mbak Salma gimana? Pernah enggak? enggak Langsung gitu ya. pernah. Kalau menurut gue sih, kalau misalnya memang di level diver gitu ya, atau interest diver biasa, mungkin terjadi. Tapi kalau di lingkungan dive pro ini nggak serta-merta kita ngomongin dive master instructor ya, tapi memang yang kerja di dunia diving lah, entah itu kapal, krunya, kapten, guide-nya segala macam. Kayaknya ketika udah masuk dunia industri, kita punya etika. Betul. Gitu ya, kayak misalnya kalau gue mau ngomong sebangsat-bangsatnya lah kasarnya gitu ya sama teman instruktur
cewek juga, mereka pun pasti akan nanggepinnya itu hal yang biasa, dan gue pun tidak mungkin lebih dari itu gitu ya, bahwa selama kita yakin ya bercanda nih ngomongnya gitu kan. Kan pernah ada nih di grup kan, Ingat gue. ingat itu ya gitu, gue cuma ngomong begitu kan, itu bercanda karena lu teman gue, lu deket sama gue, lu sering nongkrong sama gue, jadi gue anggap ini adalah bacotan konyol doang. Lah ditanggapin serius sama dia ya kan gitu. Ya sudahlah, berarti kita tahu ya, padahal sebenarnya nggak mungkin juga gue niat menjatuhkan, itu kan publik gitu kan. Dengan gue berani open di publik, artinya kan itu bercanda. Kalau gue ngomongnya berdua doang ya kan, wah lu boleh sesaras man, ini gue ngomongnya di publik dan konteksnya bercanda gitu. Tapi kalau di level depro sih seharusnya sih kecil kemungkinan terjadi ya, karena etik aja sih, ada etik di sana sesama depro gitu ya. Ya udahlah, kita tahu sama-sama bejat kok kayak gimana, ya udahlah kita aturnya sebejat-bejatnya gimana lah biar enak jalan bareng gitu kan. Nah itu bahasanya kan gitu. Tapi yang pasti terjadi itu pasti di level yang berbeda. Diver dengan diver biasa gitu kan. Terutama dari kalau diver pro ke yang biasa cowok ke cewek. Kalau yang dari diver ke divronya itu biasanya Kebalik. cowok ke cewek gitu kan. Ya itulah yang terjadi. Sama ada cewek-cewek. Oh iya ya, sama juga ya. Sexual harassment itu kan bisa dalam berbagai macam bentuk Ya. Maksudnya nggak mesti physical, Verbal. tapi verbal. Dan kebanyakan justru yang terjadi malah verbal. Verbal. Iya. Terus kadang-kadang pun nggak perlu verbal, tapi kan hanya dengan bagaimana ngelihat, Iya. gitu ya, kemudian gesture. Nah ini yang kadang-kadang susah, karena gini, ya mungkin memang kita perlu lebih banyak dive pro perempuan gitu, karena begitu awalnya laki-laki lebih mendominasi, sudah menjadi rahasia umum gitu ya, kalau misalnya ada instruktur atau dive master punya grup lebih banyak perempuan, akan mendapat tanggapan dari yang nggak kebagian gitu, yang lain, instruktur yang lain, DM yang lain, dan kadang-kadang instruktur DM lain itu ya itu keluar tuh kata-kata atau gesture atau apapun, dan saya pernah mengalami gitu, ngajar pas kebetulan punya student perempuan semua, ya teenager lah, instruktur yang satunya lagi kebagian justru lebih banyak laki, kemudian dengan enaknya melontarkan kata-kata, saya nggak mau nyebut lah di sini, yang menurut saya cukup kasar, plus ada orang-orangnya di situ, dan di belakangnya itu ternyata ada orang tuanya. Dengan saya kenal sama orang ini dan dia ngomong begitu ya, saya langsung mikir ini orang pasti ngejudge saya something gitu ya. Karena dia ngomongnya seperti itu, padahal kita sudah menjaga gitu, untuk make sure bahwa oke, saya profesional. Nah kayak gitu-gitu tuh terjadi, dan itu tidak enak sekali. Nah ini makanya attitude buat seorang dive pro itu penting. Dia pengen dibagi-bagi kali. Ya, Jadi jangan dia cowok semua dapat juga yang cewek. kalau ya itu kan ya udah, marketnya memang studentnya begitu. Ya nggak bisa juga gitu menyebutkan seperti itu. Kalau nanti mau ngomong seperti apa Di belakang. setelah selesai gitu Iya. ya, jangan sampaikan di depan, lebih baik begitu. Buat saya ngomong di depan itu nggak enak, dan kita nyari. Jadi ya saya misalnya Firman gitu ya, punya murid perempuan seksi-seksi lah, terus saya memberikan komen fisikal gitu, ya, tujukan ke Firman gitu, karena mengomenkan studentnya dia, kan kena dia gitu. Iya. Karena dia kenal sama saya. Man, gila lu, itu mau itu segala macam. Orang secara kedekatan itu kan udah membuat memposisikan dia dilihat gitu. Ini orang kenal sama orang yang mulutnya sampah nih gitu. Nah, dalam hal ini dia sendiri ya terancam gitu loh, posisinya dia sebagai seorang instruktur yang tadinya mungkin profesional, dan itu terjadi. Sebelumnya juga pernah ya kejadian ini, memang nggak bisa kita hindari sih ya, pasti akan ada aja oknum gitu. Saya pernah baca di satu majalah ya terjadi itu, tidak ada kekerasan pemaksaan gitu ya, tapi ada kontak lah yang dilakukan oleh seorang kru gitu kapal ke tamu perempuan Indonesia. tamu kebetulan orang asing, krunya orang kita, masuk majalah. Kayaknya pernah kita. Pernah baca? Iya. Udah lama sih itu. Masuk ya, jadi masalah. Ya, kayak gitu-gitu tuh pasti
ada saja Ada. gitu ya. Ya sekarang berarti ya memang suka nggak suka buat yang perempuan yang mesti lebih hati-hati gitu, karena kadang-kadang laki-laki lebih tahan banting ya untuk kena, bukan salah, jangan salah gitu, bahwa laki-laki bisa juga mengalami yang namanya sexual harassment gitu kan. Cuman nggak dianggap ya kalau Nah, laki-laki. tapi kadang-kadang kan biarin aja lah gitu kan. Ya, lebih tahan banting sebetulnya ke situ. Iya. Kalau dia sih diem-diem aja, mau dipaksakan apapun kalau cuman Nambah malah dia. Minta lagi ya. Kalau nggak dia apa-apain. Iya. Berarti betul juga nih kalau yang ngomongin hal-hal kayak gini, tadi kan ada disebut di segmen sebelumnya tuh kita ngomongin apa? KP3. KP3I ya. Nah, mungkin juga ini harus diperkuat kali ya. Artinya kan kalau kalian lebih bersama satu suara, akhirnya kan mungkin lebih kuat ya, bisa lebih didengar kan gitu ya, dan bisa lebih ada yang membackup. Kadang-kadang kan hal kayak gini kita nggak bisa curhat rame-rame kan, gitu. Tapi kalau satu gender kan lebih enak. Jadi mungkin kalau terjadinya di sama ngomong sama gadis atau ngomong komunitas, otomatis kan mereka akan bersatu padu nih. Ya mungkin tinggal di kedepannya ini aja sih, diperbaiki, diperkuat, diperjelas KP3I-nya untuk kepentingan teman-teman Dekro perempuan lah, seperti itu. Kayaknya akan selalu banyak sih Durajan ya kan. Padahal mau nanya lagi. Apa ya? Bagaimana tanggapan atau saran, suggestion Om Abi, Om Michael, KF menanggapi misalkan kita menemukan orang ya pokoknya dari yang tidak mengikuti atau menyalahi standar gitu, dan itu dipublikasi. Nah itu bagaimana menyikapinya ke orangnya tersebut? Orang yang melakukan tindakannya atau orang yang mempublikasinya? Orang yang melakukan tindakan itu. Dan Tindakan kebetulan terpublikasi gitu kan. tindakan apa nih? Ya, Pelanggaran pelanggaran standar. Oh, standar ngajar diving gitu maksudnya. Ya apa ya? Kalau yang paling sering kelihatan apa sih? Kadang kan kalau misalkan kita contoh misalkan ada kecelakaan yang menyebabkan fatality misalkan, itu kan langsung kalau di komunitas di grup tuh langsung membabi buta gitu kan, anggapan dan segala macam. Yeah. Nah sebetulnya apa sih yang paling proper kalau menurut Om Abi, Om Mike dan KF seharusnya itu bagaimana? Kalau seharusnya kayak gimana agak sulit ya, karena masing-masing ada background kayak agensi dan segala macam. Cuma kalau dari sehari-harinya ada yang sudah terjadi sih, sudah berjalan. Misalnya contoh gini, kalau itu terjadinya di lingkungan pedi, gue yakin dia pasti sama Abi akan ngomong langsung directly ke orangnya, gitu kan? Gitu. Kalau waktu di SSI, gue salah satunya nih langsung ngomong dari ke orangnya, gitu ya. Jadi masih di posisinya di internal mereka lah. Karena kalau misalnya kita ngomong standard violation, yang tahu standard violation ya orang tersebut di agensinya. Karena gue orang SSI ngomongin tentang standar violation di PD itu udah bukan, biar perlu ngerti ya, tapi udah bukan haknya gitu, bukan ranahnya. Tapi itu yang terjadi seperti itu, sudah berjalan seperti itu, dan itu di komunitas masing-masing lah. Di PD pasti ada CD senior atau staff PD yang langsung ngebahas itu ke orangnya, seperti itu. Dan di tempat, tapi ada juga beberapa tempat yang memang bila itu terjadi ya biarin aja, orang semuanya sama kok begitu kelakuannya kan, ada juga gitu. Nah kalau yang ini kita nggak bisa bahas nih karena sulit. Kenapa? Kalau kita udah nggak dalam satu seragam sulit gitu. Makanya nanti kedepannya ini ya entah PUSI apalagi Devpronya PPSI ini baru diperkuat supaya kita bisa punya satu standarisasi yang sama. Standarisasi dalam artian kita saling kontrol gitu, tapi semua orang bisa menerima gitu. Kalau misalnya kita harus masuk ke level berikutnya ya, di luar agensi kayaknya berat nih. Kalau yang lakuin standarnya levelnya paling tinggi gimana? Kan nggak mungkin ya istribonya, Pak jangan gitu dong Pak, itu salah tuh kan, agak kurang gimana lah ya. Nah mungkin asosiasi kah yang perlu ini, atau report ke agensinya, ada in writing report segala macam kayak gitu. Kayak nambahin, jadi kalau standard violation itu kan kalau di misalnya ngambil pedi, saya kasih agensi lain juga pasti ada yang sesama dive pro itu punya kewajiban untuk saling mengawasi. Jadi kalau witness dia mesti report,
Tapi nggak boleh ngada-ngada ya, sesuatu yang betul-betul dia lihat sendiri, bukan by hearing gitu ya. Tapi betul-betul dia lihat, dia witness, dia tulis tanggal sekian, saya lihat gini, buat reporting sana. Nah biasanya akan dilakukan penyelidikan lagi yang pedi dari office, dia akan kirim email ngecek, cari tahu. Biasanya nanti studentnya dilihatin nih siapa studentnya, dikirimin juga untuk pasti jawab untuk mendapatkan berbagai macam informasi. Adalah banyak caranya. Nah kalau misalnya terbukti gitu memang ada, ya pasti ada sanksi. Sanksinya ya mulai macam-macam lah gitu, sampai yang paling serius ya ditendang keluar gitu kan dari membership. Nah tapi kalau tadi berkaitan ke masalah accident, nah ini yang sebetulnya satu the whole industry, apapun agensinya, kita mesti tahu bahwa kalau memang ada insiden atau accident jangan dibahas secara terbuka. Karena apapun yang keluar itu akan bisa menjadi bahan untuk bukan diskusi tapi ranah penyelidikan polisi kan, apalagi kalau ada fatality. Gitu ya. Dan itu belum tentu kondisi sebetulnya, karena apa, orang muncul dengan teori macam-macam. Jadi harusnya stop. Stop, ya laporan polisi segala macam, orang nggak boleh ngomong di luar. Jadi kalau tanya, misalnya nih, anggap dua orang kecelakaan atau segala macam, nanya ke Michael kan bilang, gua nggak ada di situ, ada no, saya nggak witness, saya nggak bisa bicara apa. Nah jangan mau dijebak profesional ini kalian apa, nah, itu nanti di pengadilan sebagai saksi ahli. Tapi nggak boleh dibilang, tapi kan lo course director, gimana professional opinion lo? Boleh. You're an instructor, lu profesional, lu bisa ngomong no harusnya. Gue nggak ada di situ, nggak perlu. Nah harusnya seperti itu, apapun itu, karena nanti ya proses berikutnya gitu, penyidikan dan seterusnya itu nanti kan dicari informasinya seperti apa. Dan saksi ahli itu ya nanti fungsinya ya di pengadilan, atau mungkin pada saat pemeriksaan polisi sudah jelas gitu kan, baru masuk ke sana. Nah sebelumnya sebetulnya jangan ada yang kasih informasi, karena nanti timbul asumsi, ya nyebar kemana-mana, bikin asumsi, dianggap itu yang betul, nggak begitu, belum tentu. Nah itu yang sebetulnya harus jalan. Nah di sini peran asosiasi harusnya ada di situ. Jadi ya harus stop. Tapi kan ya itu balik lagi, kita masuk ke satu grup, banyak dive pro-nya, inflated egonya di mana-mana gitu, toing. Rasanya kalau sudah komen begini itu udah kayaknya yang paling tahu. Nggak apa-apa, mau komen nggak ada masalah, tapi kasih penjelasan gitu. Jadi harus ada, kalau apa ya, ada diskresinya dulu gitu kan, bahwa ini nggak buat itu, ini hanya analisa pribadi misalnya. Nah, ini ada masalah kalau mau seperti itu. Tapi enggak, biasanya sudah langsung accusing kemudian pointing. Wah sering terjadi. Oh iya, betul. Terlalu banyak komentator. Makanya kan paling gampang kan kayak gitu-gitu ya, mau cari klarifikasi silahkan bicara langsung sama manusianya. Itu paling benar begitu. Poinnya dapat kan? Kalau Nabi disereksinya yang penting. Diskresi. Oh, diskresi. Maklum, kalau dia menderita itu. Enggak Om. Kayaknya udah banyak banget yang kita obrolin, tapi memang nggak selesai juga sih, karena kalau kita ngomongin diving, terus dengan kita ngumpul dengan background yang berbeda-beda ya, tapi tetap di satu industri, sisi-sisinya pasti banyak ya, cara pandang, sudut pandang dari masing-masing kita itu pasti sangat beragam sekali lah. Jadi ya mudah-mudahan sih kita kedepannya bisa tampilin segmen-segmen lagi yang mungkin bisa enak dibahas, yang memang juga untuk sebagai wawasan edukasi ke teman-teman di luar sana ya, supaya mereka bisa memandang itu diving itu tidak pointing sama satu pihak aja lah gitu. Maksudnya dalam artian kalau gue nggak kenal itu salah, kalau itu bukan teman gue itu salah, kan seperti itu ya. Tapi kita harus bisa melihatnya bahwa ini loh ada kita di sini dengan background masing-masing yang berbeda, dan kita bisa memberikan banyak hal sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Jadi balik lagi nanti biarkan publik yang nilai, tapi bukan karena diarahkan ke satu poin yang lebih ke apa, ke kanan atau ke kiri, tapi kita kasihnya benar-benar white aja udah gitu. Jadi plus minus, benar salah, baik buruk semua balikin ke publik gitu aja kali ya. Benar nggak sih Om? Gitu ya. Oke.
Nah, Badis semua nggak akan pernah selesai lah kalau kita udah ngobrol-ngobrol di dunia diving, apalagi kalau udah ketemu sama instruktur yang memang ya pengalamannya banyak, backgroundnya beda-beda, nggak pernah putus lah topiknya gitu ya, atau hal-hal yang perlu kita bahas. Mudah-mudahan sih kedepannya kita bisa banyak memberikan wawasan lah dari obrolan-obrolan santai, dari yang serius nggak serius, dari yang senonoh tidak senonoh mungkin gitu ya. Tapi semua balik ke kalian ya, ke lu juga nih yang nonton. Intinya baik buruknya kalian sendiri yang akan memilah-milih gitu ya. Dari nggak semua omongan kita tuh yang Nggak semua omongan kita itu benar. nggak semua yang ngomong kita benar, tapi juga nggak semua yang diomong kita salah gitu ya. Jadi cari aja yang mana yang berguna, bermanfaat, itu yang kalian pegang. Jadi untuk segmen kali ini kita tutup dulu. Kalau ada request kalian sebelum request kalian subscribe tuh ya. Oke, itu like dan komen gitu ya. Dan kalau kalian pengen ada request misalnya gue mau dong si A diundang, gue mau dong topik ini yang dibahas atau isu ini, silakan aja di komen gitu ya. Nanti komennya ada di mana? Jadi gue kadang-kadang seperti TV di sini. Gitu ya, gitu ya. Pokoknya komen aja. Bisa di IG kita ke DM ke IG kita atau komen di YouTube gitu ya. Nanti kita akan akomodir. Gimana? Kita pamit dulu semua. Terima kasih Makasih. betulnya. Ngomong